Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Semoga tetap luar biasa dan semangat pagi. Oke anak-anak sekalian, tetap jaga 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan memakai sabun dengan air mengalir, dan menjaga jarak. COVID masih berada di sekitar kita. Tetap waspada. Nah sekalian, pada kesempatan pagi ini Pak Bayu akan memberikan sebuah materi tentang kelas 5 ya, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Sehat itu penting. Nah, subtema 1 ini pembelajaran 1 ya, tentang peredaran darahku sehat. Organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Nah, apa itu sistem peredaran darah? Manusia mempunyai jantung. Apa itu jantung? Jantung itu sebuah organ yang dimiliki manusia untuk memompa darah. Nah, mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung tadi di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini ada 3 komponen. Yang pertama jantung, yang kedua adalah pembuluh darah, yang ketiga adalah darah. Jantung itu adalah alat yang digunakan untuk memompa darah. Nah, ibarat kita di dalam rumah, kita perhatikan di dalam rumahmu ada pompa air ya. Pompa air itu ibarat jantung dalam tubuh kita. Pompa air itu memompa air, kemudian dilanjutkan melalui pipa-pipa, kemudian baru bercabang-cabang ke seluruh rumah. Nah, pompa airnya itu dalam tubuh kita ibaratnya jantung. Jadi jantung itu ibarat tadi ya, ibarat pompa air. Yang memompa darah itu jantung. Kemudian darah yang dipompa jantung tadi melewati apa? Melewati yang namanya pembuluh darah. Pembuluh darah itu sebuah saluran seperti pipa di dalam saluran air di dalam rumah kita. Kemudian apa yang dialirkan? Yang dialirkan itu namanya darah. Jadi jelas ya, sistem peredaran darah manusia itu tersusun atas 3 komponen. Yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, yang ketiga yang dialirkan tadi adalah darah. Ini adalah gambar jantung dan pembuluh darah. Jantung itu ini ya yang ditunjukkan oleh pointer mouse. Ini jantung. Jantung seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak itu berfungsi untuk memompa darah. Sedangkan pembuluh darah itu menyalurkan darah. Nah, mana yang dinamakan pembuluh darah? Ini yang berwarna merah, yang seperti pipa-pipa ini, baik berwarna merah ataupun yang berwarna biru ini adalah semuanya pembuluh darah. Apa makna merah, warna merah dan warna biru? Warna merah ini berarti darahnya darah bersih. Darah bersih itu yang bagaimana, Pak? Darah bersih itu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Sedangkan darah yang berwarna biru ini, pembuluh darahnya kok berwarna biru? Karena mengandung darah kotor. Darah kotor itu darah yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida. Ini adalah jantung. Jantung terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama adalah bilik kiri. Bilik kiri yang ini bilik kiri ya. Yang bilik kiri berfungsi memompa darah kayak O2, berarti darah bersih. Kemana? Ke seluruh tubuh.
Bagian yang kedua adalah bilik kanan, berfungsi untuk memompa darah yang kaya CO2, berarti darah kotor, ke paru-paru. Kenapa kok ke paru-paru? Iya, karena di paru-paru nanti darah kotor akan dibersihkan. Kemudian bagian yang berikutnya adalah serambi kanan. Serambi kanan pada jantung berfungsi untuk menerima darah yang kaya CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh. Yang terakhir adalah serambi kiri. Gunanya apa? Fungsinya apa? Serambi kiri ini berfungsi untuk menerima darah yang kaya O2 dari paru-paru. Kalau Bapak memudahkan untuk mengingat-ingat, kalau kita bertemu dengan kata bilik, baik bilik kiri maupun bilik kanan ya, pokoknya ketemu kata bilik, maka urusannya adalah memompa darah. Kalau kita ketemu kata serambi, berarti dia urusannya menerima. Jadi bilik itu sudah pasti memompa darah, baik darah bersih maupun darah kotor. Kalau ketemu serambi, berarti pasti menerima, baik darah bersih maupun darah kotor. Oke, selanjutnya kalau berbicara masalah kata kiri, berarti urusan darah bersih. Kalau bicara masalah kanan, berarti urusannya darah kotor. Coba kita bahas bilik kiri, berarti tersusun atas kata bilik dan kiri. Bilik urusannya adalah memompa darah. Kiri urusannya darah bersih. Kalau kita gabungkan, bilik kiri, bilik memompa darah, kiri darah bersih. Jadi fungsinya dari bilik kiri adalah memompa darah bersih. Maksudnya darah bersih O2. Memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Kemudian bilik kanan. Bilik itu memompa, kanan itu kotor. Berarti memompa darah kotor menuju ke paru-paru. Dan demikian berikutnya. Kata kuncinya, kalau bilik itu memompa darah, kalau serambi itu menerima darah, kalau kiri itu urusan bersih, kalau kanan itu urusan kotor. Berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran. Yang pertama, peredaran darah besar, anak-anak sekalian. Peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri. Ayo, masih ingat apa fungsi dari bilik kiri? Iya, betul. Bilik berarti memompa darah. Kemudian kiri berarti bersih. Berarti bilik kiri memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri. Bilik kiri memompa darah bersih kemana? Melewati sebuah namanya kapiler ke seluruh tubuh. Nah, karena sudah digunakan oleh berbagai macam kegiatan tubuh, darah bersih yang dialirkan ke seluruh tubuh tadi telah berubah menjadi darah kotor yang kaya akan CO2. Semua darah kotor yang berasal dari vena atas dan bawah ini dikirim atau diterima oleh serambi kanan yang ada di dalam jantung. Serambi kanan. Serambi itu urusannya menerima, kanan itu kotor. Dari mana datangnya darah kotor tadi? Ya ini dari vena atas maupun bawah. Jadi peredaran darah besar bisa juga kita artikan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian menuju kembali ke jantung. Dari jantung khususnya bilik kiri ke seluruh tubuh,
kembali ke jantung, membawa darah kotor diterima yang namanya bagian serambi kanan. Selain peredaran darah besar, yang kedua adalah peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah kecil ini terjadi bermula dari jantung. Bagian jantung yang bekerja pada peredaran darah kecil yaitu bilik kanan. Ayo, masih ingat fungsi dari bilik kanan? Iya, betul. Bilik kanan. Bilik itu memompa, kanan itu darah kotor, urusannya kotor. Jadi bilik kanan memompa darah kotor kemana? Nantinya ke paru-paru untuk dibersihkan. Jadi alur dari peredaran darah kecil ini dari bilik kanan melewati sebuah arteri paru-paru, dikirim melalui paru-paru melewati sebuah pembuluh arteri, namanya pembuluh arteri paru-paru. Kemudian dibersihkan di paru-paru melewati sebuah mekanisme pernapasan. Pernapasan mulai dari di paru-parunya ada yang namanya alveolus, di sana terjadi pertukaran gas antara CO2 dan O2. Jadi nantinya setelah melewati paru-paru, yang keluar adalah darah. Darah yang sudah mengandung banyak oksigen akibat dari bekerjanya sebuah alveoli di dalam paru-paru yang bisa mengambil oksigen dari mekanisme proses pernapasan. Nah, darah yang sudah banyak mengandung O2 itu nanti akan dialirkan melalui vena paru-paru menuju ke serambi kiri. Serambi kiri ini bagian utama jantung. Serambi menerima, kiri bersih, menerima darah bersih. Dari mana tadi? Dari paru-paru. Secara garis besar, peredaran darah kecil bisa juga dikatakan bahwa peredaran darah kecil dimulai dari jantung menuju paru-paru, kembali ke jantung. Dari jantung itu bermula dari bilik kanan, kemudian ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung, diterima oleh serambi kiri. Serambi kiri sudah berupa darah bersih. Kemudian fungsi darah. Sebagaimana kita ketahui anak-anak, sel darah terdiri dari sel darah merah, ada plasma darah, ada sel darah putih, dan ada keping darah. Terus apa perbedaan fungsi dari masing-masing komponen tersebut? Sel darah merah. Sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Tentu saja oksigen ini sangat diperlukan oleh seluruh bagian tubuh untuk proses oksidasi dan metabolisme lainnya. Kemudian bagian darah yang kedua adalah plasma darah. Plasma darah ini berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Bagaimana kita tahu? Kita mempunyai organ pencernaan. Organ pencernaan tadi tentunya akan menyerap atau menyerap sari makanan dari dalam makanan, kemudian diserap oleh usus halus, kemudian distribusikan lewat darah. Nah, bagian darah yang berfungsi mengedarkan zat makanan seluruh tubuh ini adalah plasma darah ini. Kemudian yang ketiga adalah keping darah. Adi sedang berlari, kemudian dia jatuh. Lututnya ternyata berdarah. Tak lama kemudian darah itu berhenti mengucur. Nah, di sini
Apa yang terjadi? Kenapa darah yang sebelumnya itu mengucur bisa berhenti? Iya, karena darah tadi sudah tertutup oleh benang-benang fibrin. Nah, ini tugasnya keping darah. Dia berfungsi menutup luka. Jadi, kalau kita sehat, darah kita sehat, kalau kita luka, tubuh kita mempunyai mekanisme untuk penyembuhan diri menutup luka yang ada di dalam tubuh kita. Itu fungsinya bagian darah yang disebut sebagai keping darah. Bagian darah yang keempat adalah sel darah putih. Nah, sel darah putih ini bagikan pos keamanan bagi tubuh kita. Dia bertugas berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Nah, berbicara masalah kesehatan ya, tadi kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh termasuk kesehatan organ peredaran darah, kesehatan jantung, kesehatan saraf-sarafnya dan sebagainya. Dengan cara apa? Ya mungkin dengan cara makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, kemudian olahraga yang teratur, dan juga banyak minum air putih ya untuk kesehatan sistem peredaran darah kita. Berbicara masalah kesehatan, Pak Guru punya pantun. Nah, pantun untuk anak sekalian. Bacalah contoh pantun berikut. Nah, bermain di taman dengan akur bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur menjaga kesehatan sebelum sakit. Perhatikanlah baris pertama dan baris kedua. Baris pertama berbunyi, bermain di taman dengan akur. Baris kedua, bersama teman naik jungkat-jungkit. Dua baris yang pertama ini kita sebut sebagai sampiran. Betul sekali. Baris ketiga, mari kawan kita bersyukur menjaga kesehatan sebelum sakit. Baris ketiga dan keempat di dalam sebuah pantun ini dinamakan isi. Kalau kita membuat pantun, kita harus tahu lebih dahulu pesan apa yang akan kita ingin sampaikan kepada seseorang, kepada orang yang mau menerima pantun kita. Jadi lebih baik menentukan isinya dulu. Nah, isi baru nanti kita buat sampirannya. Sampiran itu baris keberapa? 1 dan 2. Kalau isi baris keberapa? 3 dan 4. Ya, itulah pantun. Lah, apa sih sebenarnya pantun itu? Pengertian pantun. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Nah, pantun itu dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun ini memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Coba, ini mengungkapkan perasaan. Bisa perasaan senang, perasaan sedih, kemudian marah pun bisa. Kita ungkapkan perasaan kita itu dengan pantun. Coba anak-anak, setelah ini anak-anak berlatih membuat sebuah seni merangkai kata yang dinamakan pantun. Perhatikan tadi, silakan tentukan isi atau pesan apa yang mau disampaikan pada seseorang. Buatlah isinya, kemudianlah buatlah sampirannya. Jadi pantun yang lengkap, yang baik, ada 4 baris. 2 baris pertama ada sampiran, dan baris ketiga dan 4 ada yang disebut sebagai isi. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan.
Dan apabila ada yang kurang jelas, bisa baca buku, bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru, bisa bertanya kepada orang tua atau saudara di sekitarmu. Nah, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.